Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat tentang poin dari pelajaran LGBT. Apa kata Alkitab tentang transgender? Apa kata Alkitab tentang transgender? Nah, Saudara, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Adakah transgender dalam Alkitab? Tidak ada. Kalau saudara lihat tidak ada transgender di dalam Alkitab. Jadi kalau Alkitab dibilang tidak ada, ya saya bilang ya memangnya tidak ada. Mengapa? Karena Alkitab hanya menjelaskan gender itu laki dan perempuan. Hanya satu laki dan satu perempuan. Tidak ada yang lain, laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kita lihat. Lalu, apakah di zaman PL atau PB, di zaman dulu, zaman perjanjian lama, zaman sebelum Yesus lahir, zaman di para pada waktu tahun-tahun jauh sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi itu, apakah sudah ada yang orang yang transgender? Ada. Kalau melihat sejarah Yunani, Romawi, Persia, Tiongkok, India, dan sebagainya, ada. Kadang-kadang kita ngelihat ada yang disebut dengan istilah laki-laki seperti perempuan dan sebagainya. Tetapi Alkitab tidak ada, tidak membahas itu. Alkitab hanya tahu laki dan perempuan, walaupun di masyarakat waktu itu kita lihat ada. Sebab waktu saya mungkin baca tentang cerita Romawi, Persia, ada yang seperti itu. Tetapi Alkitab bilang tidak ada. Alkitab hanya membahas yang berhubungan dengan transgender, bukannya laki seperti perempuan atau perempuan seperti laki. Yang dibahas adalah mengenai dosa seksual. Seperti yang Paulus katakan. Nah, transgender ada, tetapi Alkitab bilang tidak ada. Yang ada itu adalah masalah dosa seksual. Jadi Alkitab membahas dosa seksual. Seperti misalnya laki dengan laki. Laki dengan laki atau yang disebut mungkin homo, saudara, atau perempuan dengan perempuan. Itu mungkin melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual itu yang dipermasalahkan. Dan hubungan seksual itu yang ada. Transgender adalah faktor lain. Tetapi bisa kita luruskan. Jangan yang sudah memangnya bengkok, sudah nggak betul, lalu kita bengkokkan sekali. Tidak, kita luruskan bahwa memangnya tidak ada istilah itu. Jadi dalam pikiran kita harus mengatakan hal yang sama, bahwa transgender tidak ada. Bahwa yang disebut mungkin laki, segala perempuanan dan sebagainya itu tidak ada. Oh, kalau gitu menghilangkan fakta. Kita bilang tidak ada. Karena pada mulanya Allah menciptakan laki dan perempuan. Itu saja. Menurut kamus, transgender adalah seseorang yang merasa dirinya ada ketidaksinkronan antara sikap, gender, dan jenis kelamin. Nggak ada sinkron. Jadi antara gendernya dan jenis kelaminnya. Nah, sinkron atas sikap. Sikap itu dengan jenis kelaminnya. Para transgender merasa bahwa fisiknya nggak sesuai dengan dirinya. Jadi dia mengatakan, kok aku ini laki, tapi kok aku kayak perempuan. Atau terbalik, aku ini perempuan kok kayak laki. Jadi merasa nggak bisa. Karena merasa fisiknya tidak sesuai, banyak di antara kaum transgender melakukan bedah kelamin atau yang dikenal dengan transseksual. Mereka melakukan hal itu. Tetapi ada juga yang tidak melakukan operasi. Nah ada tidak melakukan operasi, jadi mereka tetap seperti itu tapi kelakuannya. Tapi ada juga yang melakukan operasi bedah kelamin. Nah, banci menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, laki-laki yang bersifat perempuan atau perempuan yang mempunyai perangai seperti laki-laki. Ada sinonim mengatakan waria.
wanita pria atau wadam. Nah, itu juga dikata seperti itu. Nah, banci. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 ada dalam bahasa Indonesia ditulis banci. Nah, saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, pornos, penyembah berhala, orang berjinah, ini moikos, banci, ini terjemahkan dari malakos, orang pemburit, dari terjemahan Yunani arsenoiketes, arsenokoites. Para pelaku homoseksual, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, para pelaku homoseksual, atau orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tidak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Di sini ada kata pornos, moikos, malakos, dan arsenoikoites. Apakah malakos ini bisa diterjemahkan banci atau bukan? Nah, kita akan lihat. Sebab saya katakan transgender tidak ada. Dalam leksikon Greek malakos, nah, kita lihat Freiberg. Freiberg bilang of cloth soft. Dia mengatakan seperti kain yang lembut. Nah, malakos ini artinya dari kata kain yang lembut. Lalu Enida dikatakan ini the passive male partner in homosexual intercourse. Dia mengatakan laki-laki yang bersikap pasif pada waktu berhubungan seksual. Nah, itu malakos. Jadi laki-laki tapi bersikap perempuan waktu melakukan hubungan seksual. Nah, ada di sini dijelaskan of a boy keep for homosexual relation with a man, of a male prostitute. Jadi kita lihat a male prostitute itu pelacur laki-laki, juga disebut pelacur laki-laki. Jadi malakos tidak boleh diterjemahkan sebagai banci. Nah, itu yang ada. Malakos diterjemahkan sebagai seorang laki-laki yang dalam hubungan seksualnya dia bersikap pasif seperti perempuan atau dia adalah pelacur laki-laki. Nah, istilah banci ini ya dihilangkan saja. Itulah sebabnya saya katakan dari awal tidak ada transgender. Nah, memang ada laki-laki bergaya perempuan, ada laki-laki bergaya perempuan. Tetapi ia tetap laki-laki. Kalau sudah lihat laki-laki, tapi gayanya perempuan, ya tetap dia laki-laki. Atau ada perempuan bergaya laki-laki, seorang perempuan gayanya seperti laki-laki, tapi tetap ia perempuan. Ia perempuan. Kita nggak bisa bilang, oh laki-laki perempuan, lalu kita nyebutnya waria. Tidak, laki-laki memang bergaya perempuan, ya tetap laki-laki. Jadi jangan mengaitkan gaya yang muncul karena berbagai faktor, termasuk lingkungan, seolah-olah memiliki gender lain, lalu dihubungkan dengan homoseksual. Jangan kita mengaitkan gaya seseorang seperti itu. Oh, dia banci. Tidak juga. Ya mungkin ada faktor lingkungan yang lain yang membuat gayanya itu berubah seperti itu. Kadang-kadang gaya itu bisa berubah, tapi tetap dia laki, tetap dia perempuan, bukan banci. Apakah ini 18 gender? Saudara, di Thailand gender sudah sampai 18 kalau kita melihat ini. Ini male, laki-laki, ini bagian yang disebut female, perempuan, saudara. Ada yang disebut straight, ada yang Adam, ada yang bi, ada yang gay. Gay pun ada dua, saudara, yang laki-laki. Ada yang gay-nya king, ada yang queen, ini ada lady boy, saudara. Nah, ini ada banyak sekali, ada lesbi, ada tom, ada di. Nah, ini ada banyak sekali di Thailand. Katanya ada berapa? Ada 18 gender. Saudara, ini ya mengerikan bukan? Gender tetap laki satu dan perempuan satu, tidak ada campuran lain. Nah, saudara, dalam Matius 19 ayat 12, saya baca ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Jadi lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, jadi
Ada orang nggak kawin karena memang lahir demikian. Jadi udah lahir itu nggak bisa kawin. Nah, ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini dikebiri oleh orang lain. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Ada karena kemauannya sendiri dikebiri, ada yang memangnya dikebiri oleh orang lain, ada yang sudah lahir, ya sudah kebiri, artinya udah nggak bisa hubungan seksual, udah nggak bisa, sehingga tidak bisa kawin. Nah, kata kebiri itu disebut dengan nama eunokoi dalam bahasa Yunani. Nah, kita lihat di sini. Ayat ini mengatakan ada orang yang dikebiri oleh orang lain. Ya. Nah, ada yang lahir sebagai seorang kebiri, seorang yang dikebiri. Enok, ya Inok ya. Ada yang dikebiri karena dia mengebirikan dirinya karena dia mau mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi ini semua ada 3 jenis ya. Ada yang karena orang manusia, ada yang karena sejak lahir, ada yang karena kerajaan sorga. Nah, itu tipe orang yang Inok gitu ya. Kita lihat di sini, ini November 1924, saudara. Di Cina ada disebut Kasim ya. Kasim itu kalau sudah lihat, misalnya pernah lihat nonton film silat Cina, ada yang namanya Kasim yang melayani di istana, dia sebagai Kasim. Dia itu laki tapi dikebiri, jadi dipotong. Nah, ini kita lihat kelaminnya, saudara. Potong. Gitu. Jadi hampir nggak kelihatan kayak ini, kecil. Udah kayak perempuan, saudara. Ini udah hilang. Ini nggak bisa apa-apa. Ini Inok ini dia ditaruh di istana sebagai Kasim dengan para putri, permaisuri, selir. Sebab apa? Aman, dia tidak bisa memperkosa akan mungkin selir raja. Dia ada, nah itu dipotong. Bahkan ada biasanya sejak kecil. Jadi waktu sejak kecil ada yang disiapkan sebagai Kasim, lalu dia dipotong. Sebab kalau sudah besar, resikonya lebih berat, banyak yang mati. Pada waktu kecil saja itu juga resikonya juga berat. Nah, ini yang kita lihat. Ini para Kasim yang ada. Nah, saudara, ini yang disebut Inok. Nah, tetapi ada yang melakukan ini karena memangnya lahir kayak gini, nggak ada. Ada yang memangnya lahir lalu dikebiri oleh orang lain, ada juga yang karena kerajaan sorga. Nah, kita lihat studi kata Inokos. Inok itu dari kata eko, artinya menjaga, menyimpan, dan eune artinya tempat tidur. Sehingga diterjemahkannya enekos, seseorang yang sendirian di tempat tidur, artinya nggak kawin. Jadi Inok itu, atau kita suka diterjemahkan dengan kata kebiri, arti sebenarnya dari kata Inok itu, Inok atau eunokos, orang yang sendirian di tempat tidur. Artinya nggak akan mungkin punya pasangan, dia sendirian. Apakah enokos masih tetap laki-laki? Iya, laki-laki, tapi nggak bisa kawin. Iya, laki-laki, tetapi kelaminnya udah nggak ada. Apakah dia perempuan karena memangnya sudah nggak ada? Tidak, dia tetap laki-laki. Hanya kelaminnya aja nggak ada. Nah, sehingga nggak bisa kawin. Nah, kita lihat, di dalam Alkitab ada orang yang dikebiri oleh orang lain. Kita lihat misalnya Sida-Sida dari Ethiopia. Ini disebut Sida-Sida karena dia seorang Inok. Sida-Sida ini yang ketemu dengan dengan Filipus. Pada waktu perjalanan di padang gurun, Filipus disuruh oleh Tuhan menemukan Sida-Sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Tapi dia seorang Kasim, seorang yang dikebiri. Seorang yang dikebiri karena orang lain, atau mungkin karena lahir, Tuhan juga nggak membenci. Tuhan yang nggak membenci dia. Sebab itu, saudara, Filipus datang kepadanya memberitakan Injil, dia mengenal Injil.
Jadi seorang Enok Tuhan nggak membenci. Sebab seorang Enok bukan transgender. Seorang Enok adalah seorang seorang Kasim, seorang yang tidak kawin gitu, saudara. Nah, kita lihat. Ada orang mengatakan Daniel juga seorang Enok. Dia dikebiri. Walaupun orang Yahudi mengatakan, nggak mungkin. Di Alkitab bahasa Ibrani, Tanak itu, kitab Daniel itu tidak ditulis di kitab para nabi. Itu ditulisnya di kitab writing ya, di kitab Nehili. Bukan di Nebiim, tapi di Tenak. Jadi Torah, lalu kemudian dari Ketubim, ditaruh di bagian Ketubim. Jadi tidak ditaruh di kelompok para nabi. Nah, apakah karena dia seorang yang dikebiri? Sebab orang Yahudi mengatakan tidak mungkin seorang nabi Tuhan izinkan dikebiri. Itu mempermalukan dirinya sebagai seorang nabi. Seorang nabi harus baik, sempurna. Nah, itu yang ada. Kita lihat lagi juga Potifar. Banyak catatan mengatakan Potifar itu seorang Enok. Tapi mungkin saudara mengatakan, loh, Potifar kan punya istri. Disebutnya istri Potifar. Bukankah istri Potifar yang mengganggu Yusuf sehingga Yusuf melarikan diri? Bagaimana mungkin seorang Enok punya istri? Ya kita nggak tahu, saudara. Tapi kata Potifar itu biasanya itu seorang Enok. Kalau dia punya istri, ya apa istri pura-pura atau bagaimana kita nggak jelas. Tapi seperti itu, apa hanya pendamping biasa? Ya mungkin juga. Karena itu Yusuf dikejar-kejar. Nah, itu kita lihat yang tentang Enok. Mengebirikan diri karena kerajaan sorga. Menurut Matthew Henry, mereka tidak mengembiri dirinya sendiri, melainkan membaktikan dirinya demi pelayanan. Dan memilih untuk tidak kawin. Jadi yang dimaksud dengan mengembirikan diri sendiri, kata Matthew Henry, bahwa orang itu memilih nggak kawin. Jadi nggak kawin itu artinya dianggap mengembirikan dirinya sendiri. Tidak dipotong alat kelaminnya. Hanya Origenes, seorang bapak gereja, dia mengembirikan dirinya sendiri. Dalam catatan. Ya, Origenes. Nah, kita lihat. Bagaimana dengan lahir yang sudah cacat? Jadi pada waktu lahir, sudah memangnya ada bermasalah dengan alat kelaminnya. Itu disebut sariskamah. Sariskamah. Artinya alat kelaminnya bermasalah. Sehingga tidak bisa berfungsi dalam hubungan seks. Nggak bisa. Tidak bisa berfungsi dalam hubungan seks. Apakah ini transgender? Jika benar, maka lebih baik jangan kawin katanya. Nah, saudara, apakah orang ini disebut tidak juga? Padamkanlah naluri seksnya. Sebab, saudara, yang dipermasalahkan di kita adalah bukan dia laki-laki bergaya perempuan atau perempuan bergaya laki-laki, tetapi dalam masalah hubungan seks. Misalnya laki-laki yang bergaya perempuan, dia lebih cinta kepada laki-laki. Itu namanya homoseks. Jadi tentang transgender tidak ada. Nah, sekarang kita lihat dosa bukan masalah cacat seperti itu, tetapi masalah hubungan seks. Kalau ia hidup benar, Tuhan gak ada masalah, Tuhan menerima. Inti utamanya adalah hidup suci. Jika seorang laki-laki karena kelainan seksnya sejak lahir, lalu dia berhubungan dengan laki-laki, cara semburit itu artinya cara belakang, maka dosa homoseks atau malakos. Jadi saudara, cara semburit itu hubungan seks melalui dubur ya, melalui belakang. Nah, orang yang melakukan hubungan seks melalui belakang bukan hanya homoseks saja, tapi orang heteroseks juga ada yang melakukan hubungan seks melalui dubur, saudara. Itu adalah gaya homoseks. Orang bilang itu mungkin seperti binatang. Ya, dan Alkitab tidak mengizinkan hubungan seks seperti itu. Alkitab mengizinkan hubungan seks itu muka dengan muka, wajah dengan wajah. Maka dosa homoseks atau malakos atau pelacur laki-laki ini termasuk perzinahan. Dan orang berzina tidak masuk dalam kerajaan sorga.
Jadi masalahnya di sana. Kalau orang ini laki-laki bergaya perempuan lalu hubungan seks. Oh iya, karena dia sesama laki-laki lalu hubungannya dengan cara belakang, itu namanya semburit, dan semburit itu adalah dosa. Tetapi kalau orang yang kebanci-bancian ini menerima keadaannya dan mau hidup dalam kekudusan Tuhan, maka orang Kristen harus menerimanya, sebab dia hidup kudus. Kalau ada orang yang sifatnya kebanci-bancian, tapi dia mau hidup kudus di dalam Tuhan, maka kita orang Kristen menerimanya dengan baik, sebab ia hidup kudus. Tuhan melihat iman dan kekudusan hidup. Bagaimana seandainya seorang laki-laki memakai atau bergaya atau menjadi seperti perempuan? Jadi seorang laki-laki pakai bergaya menjadi seorang perempuan karena merasa ada kelainan. Dia selalu pakai baju-baju perempuan dan sebagainya. Jangan melakukan hal ini. Nanti nggak bisa disembuhkan. Berhenti. Kalau ada yang melakukan itu berhenti. Ulangan 22 ayat 5. Berhenti. Jangan. Misalnya ada laki-laki memakai baju perempuan. Lalu make up seperti perempuan. Itu berhenti. Banyak budaya melakukan hal ini. Tetapi ini bukan budaya orang percaya. Allah ingin kita laki-laki. Perempuan ya perempuan. Itu yang Allah inginkan. Kita adalah anak Allah, gambar Allah. Singkirkan pengertian duniawi bahwa ada jenis kelamin yang ketiga, yaitu banci. Lalu harus begini, kita harus menerimanya, kita harus menghormatinya, kita mesti menghargainya. Iya, ada memangnya, tetapi Alkitab bilang tidak ada. Kita nggak boleh mempunyai pemikiran sebagai orang Kristen bahwa ada. Kita harus mengatakan laki ada, perempuan ada. Banci tidak ada. Bagaimana kenyataannya? Kita cek. Oh, dia itu laki-laki gaya perempuan, ya laki-laki. Dia perempuan gaya laki-laki, ya perempuan. Langsung kita tetap bilangnya begitu. Kita misalnya kita melihat tentang ada di budaya-budaya seperti reok yang berpakaian-pakaian seperti ini. Nah, saudara, ini budaya yang ada di beberapa tempat juga ada. Transgender, ini hubungan dengan transseksual. Ini berarti ganti kelamin. Ini dilarang. Secara etika Kristen maupun Alkitab. Laki pakai baju perempuan saja tidak boleh, apalagi ganti kelamin. Seseorang yang sudah ganti kelamin ditanya, bagaimana kamu berdoa? Cara perempuan atau cara laki-laki? Jadi ada seorang yang ganti kelamin, jadi seorang laki-laki, dia ganti kelamin jadi perempuan. Lalu ditanya, bagaimana cara kamu berdoa? Kamu sudah ganti kelamin, kamu mau pakai cara perempuan atau pakai cara laki-laki? Dia bilang pakai cara laki-laki, walaupun saya sudah ganti kelamin. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu aku laki-laki, katanya. Lalu kalau kamu mati, ditanya berikutnya, kalau kamu mati, kamu ingin diperlakukan seperti perempuan atau laki-laki? Dia jawab seperti laki-laki. Itu hati nuraninya. Jadi walaupun sudah diganti kelamin, tetap dia menyadari bahwa dia itu adalah laki-laki. Mengganti kelamin hanya untuk menutupi hati nuraninya supaya cocok dengan keinginannya. Tetapi ternyata tidak demikian. Nah, itu yang ada. Kalau saya lihat satu kesaksian di YouTube, seorang bernama Yonatan Tan dari Surabaya, dia laki-laki. Lalu dia ganti kelamin perempuan. Kemudian dia mengenal Kristus, akhirnya ia kembali menjadi laki-laki. Nah, itu benar dia buat cara seperti itu. Walaupun dengan banyak penderitaan tentu. Dengan banyak susah. Sebab dari seorang laki-laki ganti perempuan, dia harus dibedah. Dilakukan pembedahan yang macam-macam, itu pembedahan besar segala macam, saudara, dan itu seolah-olah di dedel saudara, lalu sudah jadi perempuan dikembalikan jadi laki-laki, pasti dengan penderitaan yang besar. Jadi kalau saya anjur, jangan ganti kelamin, lebih baik berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, kalau misalnya saudara bersifat perempuan walaupun laki-laki, ya sudah, tapi jangan hubungan seksual dengan cara yang salah. Kita terima saudara punya gaya seperti perempuan. Laki-laki bergaya perempuan, gak ada masalah. Asal dalam hubungan seks, saudara tidak ada. Saudara itu yang ada.
Ini yang saya bilang, saudara, pernah jadi cewek cantik, kesaksian pertobatan mantan transgender yang ada. Nah, ini kisah nyatanya. Dia bilang luar biasa, transgender dipulihkan Tuhan. Jadi saudaraku, itu yang kita bisa lihat. Transgender dalam Alkitab tidak ada. Hanya ada laki dan perempuan. Amin, haleluya.